Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina as-siyam la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, was-shawmu junnatun ila akhir hadis. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur dalam keadaan sehat, kuat, dan tak kurang satu apapun. Alhamdulillah, kita juga bersyukur bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan manusia. Walaupun tidak semua orang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, karena detik-detik menjelang bulan Ramadan ada juga saudara-saudara kita yang wafat. Namun kita masih dikasih nikmat oleh Allah bisa berjumpa bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan kewajiban-kewajiban, yaitu sholat, puasa, zakat, dan juga yang sunnah-sunnah, bersedekah, berbagi buka puasa, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu disebutkan dalam Quran sebagai la'allakum tattaqun. Manusia yang bertakwa, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Yang dimaksud manusia bertakwa adalah manusia yang bisa menjaga dirinya untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan memelihara dirinya dari kemaksiatan, dari dosa, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu sesungguhnya hakikat takwa, yaitu hidup selalu dalam ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Siapa saja orang yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan, maka dia sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Dengan bahasa yang lebih sederhana, para ulama mendefinisikan takwa itu sebagai muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, pandangan Allah selalu tertuju kepadanya, pendengaran Allah selalu tertuju kepadanya, segala gerak-geriknya selalu dalam pantauan Allah. Karena dia diawasi oleh Allah, maka dia akan bekerja yang terbaik, hidup yang terbaik, ibadah yang terbaik, berbuat sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita diawasi oleh orang atau pengawas, ada pengawas yang datang mengawasi kita, misalnya sekolah
sekolahan itu kalau udah datang pengawas itu apa dan disediakan itu lalu betul. Pengawas kalau usah minta udah disiapkan. Wah, disediain air yang warna merah, yang warna coklat, yang warna kuning, yang warna hitam, semua disediakan. Karena pengawasnya biar puas. Begitu tuh kalau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kalau ada pengawas datang, semua disiapkan, hidangan macam-macam. Semua dikasih hiasan, mejanya dihias, dikasih bunga, dikasih selamat datang, dikasih spanduk penghargaan dan seterusnya. Kenapa? Karena ada pengawas. Sayangnya pengawasnya datangnya cuma 4 tahun sekali, cuma 5 tahun sekali. Jadi orang kemudian baiknya ya 5 tahun sekali nunggu ada pengawas. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, wa kana Allah bikum raqiba. Allah itu Maha mengawasi kita. Setiap saat kita diawasi, maka kita sholat diawasi Allah, kita bekerja diawasi oleh Allah, kita makan diawasi oleh Allah, kita sujud kita, doa kita didengarkan oleh Allah. Kita jalan sendiri, Allah mendampingi kita. Kita naik bis rame-rame, naik kereta rame-rame, Allah ada bersama kita. Kalau kita selalu didampingi Allah, selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan terus menjadi orang yang berusaha baik, menjaga kebaikan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Karena kita hidup bersama, kita tidak hidup sendiri, kita tidak hidup di dalam gua sendirian, tidak. Kita hidup bersama, kita ketemu masyarakat di pasar, di jalanan, di lampu merah, di masjid, di kantor-kantor, kita ketemu orang, maka kita selalu merasa bersama Allah. Kalau kita merasa bersama Allah, maka kita tidak takut miskin, tidak takut gak bisa makan. Karena kalau orang takut itu bahaya. Takut miskin akhirnya korupsi, takut miskin akhirnya menyuap, takut gak punya jabatan akhirnya curang, takut anaknya gak jadi apa-apa besok, direkayasa hukum agar anaknya bisa jadi RT, jadi RW, jadi lurah. Karena takut. Padahal hidup ini kata Allah, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Kenapa? Karena ada Allah. Hanya ada Allah. Kalau kita sakit, ada Allah. Kita berdoa, ya Allah, kurangilah rasa sakitku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Walaupun kita nggak ketemu dokter karena dokternya jauh, atau uang kita nggak cukup untuk ke dokter, mau ke puskesmas kita nggak punya ongkos naik angkotnya, atau nggak punya uang untuk naik ojeknya, walaupun puskesmasnya gratis, tapi kan bukanya cuma sampai jam 12. Kalau sakitnya jam 3 sore, kadang-kadang puskesmas sudah tutup. Maka orang yang beriman dia tidak pernah takut. Ada apapun hadapi saja. Kenapa? Dia bersama Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Gua Sur, orang kafir mengejar, mencari di Bukit Sur itu, di Jabal Sur dicari. Nabi Muhammad ada di dalam gua. Hampir saja Nabi Muhammad diketahui oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang memang mencari Nabi untuk mendapatkan bayaran. Siapa yang bisa nangkep Nabi dikasih bayaran. Dicarilah Nabi. Sampai Abu Bakar merasa gemetar, ya Allah, jangan sampai orang-orang kafir itu melihat kami di dalam gua ini. Kalau melihat nanti bagaimana Nabi Muhammad? Abu Bakar saya merasa kalau aku saya nggak apa-apa ketangkep, kalau Nabi ini gimana? Maka dia khawatir, dia gemetar.
Lalu Nabi mengatakan, la takhaf, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, tidak usah takut. Allah pasti menjaga kita. Akhirnya pemuda-pemuda kafir itu pergi dan menganggap di luar itu tidak ada siapa-siapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu karena orang punya takwa, orang punya iman, maka hidupnya tidak pernah takut, tidak pernah jauh. Hari ini kita nggak punya beras, nggak usah takut. Asal kita mau keluar rumah, mau kerja, mau keluar keringat, mau banting tulang, insya Allah rezeki akan datang. Asal kita mau usaha. Tapi yang repot kan orang itu tidak mau usaha, maunya enak. Duduk-duduk manis, nanti ada yang nganterin beras 5 liter, syaratnya coblos nomor saya. Nah, akhirnya suara kita dijual, prinsip kita dijual demi beras 5 liter, demi kertas yang gambarnya Soekarno-Hatta. Kertas, kenapa kertas? Karena belum tentu asli, siapa tahu itu palsu. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu di zaman yang serba banyak tantangan, banyak godaan ini, ada salah satu kitab namanya kitab Nasaihul Ibad. Di situ ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri atau dikenal dengan Imam Hasan Basri. Beliau adalah seorang ulama besar pada zamannya. Beliau mengatakan, hati-hati, jagalah hati, jangan sampai hati kita ini sakit atau rusak. Tanda-tanda hati yang rusak, hati yang sakit itu apa? Beliau mengatakan, 1, yulmihuna birojari taubah. Tanda hati yang rusak adalah berbuat dosa tapi pengen tobatnya diterima. Sengaja berbuat dosa, nanti kan diterima tobatnya. Kan kalau ada orang berdosa nggak sengaja, itu Allah maklum, oh dia nggak tahu, oh dia nggak sengaja, maka dia berbuat dosa seperti itu, Allah maha memaklumi. Tapi kalau ada orang berbuat dosa sengaja, biarin aja, urusan tobat mau nanti, gampang itu, bisa diatur. Tinggal bilang aja sama ulama yang bisa dipesenin. Kan ada ulama yang bisa dipesenin, ada ulama yang nggak bisa dipesenin. Ulama yang bisa dipesenin itu wani biro. Kalau dia kasih pesanan, ya dia sesuai dengan pesan. Nauzubillah. Orang berbuat dosa padahal ingin tobat, itu nggak masuk akal. Kalau dia pengen tobat, jangan berusaha berbuat dosa secara sengaja. Kita nggak sengaja berbuat dosa saja kita sudah dosa, apalagi disengaja. Kita buang kulit pisang, nggak sengaja itu, nggak sengaja melempar kulit pisang. Tiba-tiba ada bapak-bapak atau ada kakek-kakek, nenek-nenek lagi lari-lari mau ke masjid karena takut ketinggalan. Kepleset kulit pisang yang kita buang itu jatuh dia. Itu kita nggak sengaja, tapi bikin orang celaka. Apalagi orang yang sengaja bikin celaka orang. Nauzubillah. Apalagi bikin celaka negara. Bukan cuma orang yang bikin celaka, negara dibikin celaka. Nauzubillah. Lalu yang kedua, ya'lamun al-ilma wa la ya'maluna. Orang yang tahu ilmu, belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, itu tandanya hatinya sakit. Nyari ilmu di mana-mana, gelarnya berderet-deret, profesor, doktor, insinyur, MSI, MSc, wah segala macam ilmuwan. SH, MH, H-nya banyak. Tapi ilmunya nggak dipakai. Tahu keadilan tapi keadilan nggak dipakai. Tahu kejujuran tapi kejujuran nggak dipakai. Tahu ilmu hitung tapi ilmu hitung nggak dipakai. Masa 7 ditambah 5 sama dengan 75? Itu ilmu hitung dari mana? 1 tambah 5 kok 15? Itu ilmu hitung dari mana?
Baru ada guru yang ngajarin begitu. Kayaknya di sekolah SD dulu guru kita ngajarin benar. 1 tambah 0 masa 10. Tinggal ditambah-tambahkan. Itu ilmu dari mana? Itulah yang bikin negara jadi rusak. Orang jadi nggak percaya ini, nggak percaya itu. Ini namanya distrust society. Masyarakat yang sudah tidak saling percaya. Si A tidak percaya si B tidak percaya si C tidak percaya si D. Lembaga A nggak percaya lembaga B nggak percaya lembaga C, dan seterusnya. Distrust society, mutual distrust society, saling tidak percaya, saling tidak ada rasa amanah. Ini bahaya, kalau sudah nggak percaya ini bahaya. Khawatir. Lalu yang ketiga, wa idza amilu lam yahlusuna. Orang yang beramal tapi tidak ikhlas, itu juga tanda hati sedang sakit. Beramal tapi tidak ikhlas. Ayo kasih traktor, habis dikasih traktor, ambil traktornya, udah selesai, udah disuntik. Beramal tapi tidak ikhlas, memberi tapi bukan karena Allah, tapi memberinya hanya sekedar karena besok mau pemilu, maka aku kasih deh, dia orang badan milik aku. Memberi bukan karena ikhlas, tapi memberi karena ada pamrihnya. Itu tanda hatinya sedang sakit. Lalu yang keempatnya, yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka makan rezeki dari Allah tapi tidak mau bersyukur. Tiap hari makan, tiap hari minum, tiap hari pakai pakaian, tiap hari menghirup udaranya Allah, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Tidak mau sujud, tidak mau rukuk, tidak mau ke masjid, tidak mau baca Quran. Padahal tiap hari makan rezekinya Allah. Disuruh oleh Allah nggak nurut, disuruh taat nggak mau, disuruh jujur susah. Nah, itu tandanya makan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Nomor 5, wa ma yardawna bi qismatillah. Tidak mau redho dengan pembagian Allah. Allah kasih bagi-bagi buat kita, selalu merasa kurang atas pemberian Allah. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, dikasih hujan marah, nggak dikasih hujan marah juga. Dikasih angin kok anginnya kenceng, nggak ada angin kok nggak ada angin. Itu manusia itu hati-hati. Ini tanda hati yang sedang perlu disehatkan. Lalu nomor 6 yang terakhir adalah yadfanuna mautakum wa la ya'tabirun. Kalian atau mereka-mereka yang hatinya sakit itu tandanya apa? Setiap menguburkan jasad orang yang wafat tapi tidak mau mengambil ibarat, tidak mau mengambil pelajaran. Ada orang meninggal, dirawat lalu dikuburkan. Setiap ada meninggal dikuburkan, menghadiri pemakaman, menghadiri sholat jenazah, mengantarkan jenazah, tapi tidak mengambil pelajaran dari orang yang mati itu. Pada suatu saat kita akan wafat. Pada suatu saat semua yang ada pada kita akan ditinggalkan. Jabatan, uang, keluarga, siapapun akan ditinggalkan. Kita menuju kepada Allah. Maka kalau kita berpikir itu, kita akan hati-hati. Jangan sampai kita ngambil milik orang, jangan sampai kita makan milik orang, jangan sampai kita mengambil milik negara, milik rakyat, jatah kesehatan rakyat, jatah kesehatan negara kita ambil. Jangan, karena itu besok akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Orang kalau mau berpikir ke depan di akhirat, dia tidak akan berani mengambil yang bukan haknya. Mendingan makan tempe tapi halal daripada makan rendang tapi itu rendang diambil atau dibeli dari uang yang haram. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri tentang rusaknya hati atau sakitnya hati ini bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita di bulan Ramadan hari ke-9 ini. Kita bisa menjadikan ini sebagai ibrah sehingga ke depan kita menjadi orang yang sehat hatinya. Kalau hatinya sehat, maka badannya akan sehat.
jiwanya akan sehat, maka hidupnya akan sehat. Walaupun mungkin fisiknya sakit, mungkin kantongnya lagi kempes, tetapi jiwanya sehat, rohaninya sehat. Dan itulah modal sesungguhnya hidup yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengobati itu ada resepnya yang disampaikan oleh para ahli juga. Wa dawa'ul qalbin khamsatun fatilawatun, dan obat hati itu ada 5. Apa yang pertama? Fatilawatun, membaca Quran. Tilawah, membaca Quran. Dalam satu hari Bapak Ibu, kita baca Quran berapa lembar? Berapa baris? Berapa ayat? Berapa juz? Mungkin ada yang 1 juz, mungkin ada yang 2 juz, mungkin ada yang 3 juz. Silahkan. Tapi bacanya yang sesuai dengan kaidah. Setidaknya kita punya bacaan setiap hari 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat setiap hari, sehingga kita selalu bertambah ayat yang kita baca. Lalu bitadabburil makna, membaca Quran dengan memahami maknanya. Lalu yang kedua, walibatil khalaq, perutnya jangan terlalu kenyang. Kalau makan jangan banyak-banyak, kalau minum jangan banyak-banyak. Biar apa? Perutnya ada sedikit rongga untuk bernapas. Karena kalau orang perutnya kekenyangan, dia sholatnya jadi malas, ibadah jadi malas, baca Quran jadi malas, karena perutnya terlalu kenyang. Lalu yang ketiga, waqiyamul lail, sholat malam itu adalah obat. Seperti kita sekarang ini sholat tarawih, ini adalah obat hati agar hati kita tetap sehat. Yang berikutnya watadarrub bisahar, yaitu berdoa di waktu sahur. Kalau waktu sahur kita jangan nonton TV, matikan TV-nya. Sahur berdoa, jangan nonton TV. Selesaikan TV-nya, jangan ganggu kita lagi sahur lagi berdoa. Karena di waktu sahur itu doa yang paling makbul salah satunya. Lalu wa mujalatus sholihin al-fudolah, yang terakhir adalah duduk bersama orang-orang soleh, bergaul dengan orang baik, berteman dengan orang baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang nggak sholat, kita akan ikut nggak sholat. Berteman dengan orang yang suka nipu-nipu, kita akan suka nipu-nipu juga. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah tanda-tanda sakit hati dan tanda-tanda obat hati. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, jaga iman kita, jaga akhlak kita, jaga bangsa kita, jaga keluarga kita dalam keadaan yang baik, istiqomah di dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fadlun wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat.